محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Alim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, khususnya para pengurus khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Abdurrahman dan juga para guru-guru, para asatizah, tokoh masyarakat dan para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya di malam Senin kita sempatkan diri kita untuk hadir dan berkumpul guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga kehadiran ini dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin menyimak kalau nggak salah Suratul Baqarah halaman 28 ayat 103. Itu sempatnya. Baik. Ayat 104 Suratul Baqarah. Ayat 104 ini masih menerangkan perihal orang Yahudi ya. Jadi banyak dimuat tentang bagaimana perangai watak orang-orang Yahudi, khususnya ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di kota Mekah dan di kota Madinah dan sekitarnya. Nah ini diantaranya ini, mereka suka memperolok-olok Nabi. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, ini panggilan dari Allah kepada orang yang beriman di masa Nabi ini. Janganlah kamu katakan kepada Nabi Muhammad SAW ra'ina. Kalimat ra'ina dari kalimat ra'a yar'a, memperhatikan. Jadi dulu ketika Nabi memberikan pelajaran agama ya, ketika beliau ya, berceramahkah, memberikan pelajaran agama, bisa jadi ada di antara orang Islam nih yang hadir nggak dengar ya. Maka mereka menyebut wahai Rasul gitu, ya Rasulullah, ra'ina, wahai Rasul, tolong dong perhatikan kami ini kayaknya nggak paham tadi, misalnya itu. Jadi untuk semacam kalimat permohonan
itu memakai kalimat ra'ina, artinya tolong perhatikan kami. Tapi kalimat ini bagi orang Yahudi adalah penghinaan. Ini kan yang repot. Ada semacam kesesuaian antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, bahasa orang Israel. Ya, kalimat ra'ina itu ada mengandung arti bagi bahasa mereka, artinya kedunguan, kebodohan. Jadi Nabi disebut bodoh. Kalau kita nyebut ra'ina, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam memakai ra'ina, ganti aja memakai kalimat unzurna. Unzurna dari nazara, melihat, jadi unzurna ya Rasulullah, lihat kami wahai Rasul, kami nggak paham nih, tolong diterangkan lagi misalnya. Jadi jangan kasih peluang kepada orang Yahudi untuk memakai kalimat ra'ina, karena kalimat ra'ina bagi bahasa mereka adalah celaan, adalah penghinaan. Untuk itulah para sahabat Nabi disuruh ganti pakai kalimat unzurna. Memang kan bahasa Arab bahasa kaya dia, banyak sinonim, banyak persamaan. Ya ra'ina sama unzurna sama artinya. Ya. Tapi gara-gara ra'ina disalahgunakan, udah kata Allah ganti unzurna. Ini dia nih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina, tetapi katakanlah unzurna. Kemudian Allah perintahkan, nanti kalau Nabi ngomong dengerin dong. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi begitu. Ini arti wasma'u, dengarkanlah. Nih kalau Nabi berbicara mungkin ada yang kurang perhatian, akhirnya ntar di tengah-tengah dia istilahnya semacam ya bertanya, ya, mengganggu keadaan begitu. Apalagi pakai kalimat ra'ina, ini disalahgunakan oleh orang Yahudi untuk penghinaan. Jadi Allah perintahkan nanti tuh kalau ada pengajian dari Nabi dengerin. Ya, wasma'u, dengarlah. Kemudian Allah ancam nih orang-orang Yahudi, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Langsung dicap kafir tuh orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu dicap kafir. Allah ancam, awas begitu. Memang di dunia belum ada siksaan. Ya, karena dunia ini kan tempat ujian, orang diuji apakah dia patuh kepada Allah atau tidak. Untuk hari akhirat itulah hari pembalasan. Ada penjelasan di bawah ini. Apa dikatakan di sini diterjemah? Ra'ina berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Yang tadi saya perhatikan itu, yang saya artikan tadi, ya tolong perhatikan saya wahai Nabi, itu kalimat yang artinya ra'ina itu. Di sini dibilang sudilah kiranya kamu wahai Nabi Muhammad memperhatikan kami. Dikala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi pun memakai pula kata ini dengan digumam. Itu bahasa ini, digumam, berbicara dengan suara tertahan di dalam mulut, begitu gumam itu, digumam, seakan-akan menyebut ra'ina, seakan-akan, padahal sih penghinaan begitu. Padahal yang mereka katakan ialah ru'unah. Ya, ru'unah yang berarti kebodohan yang sangat. Jadi Nabi dicela sebagai orang yang sangat bodoh, ya, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan ra'ina dengan unzurna, yang juga sama artinya dengan ra'ina. Itu penjelasan diterjemah. Jadi kesimpulannya bahwa orang Yahudi selalu pengen ngambil kesempatan bila mana ada celah. Nanti juga tuh ada celah lagi tuh ketika Nabi Muhammad disuruhkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu Nabi kerjakan karena perintah Allah 16-17 bulan, setahun lebih.
Ya, kemudian Nabi memang cenderungnya ke Ka'bah juga, akhirnya Allah kabulkan. Balik lagi sembahyang menghadap ke Ka'bah. Kata orang Yahudi, Nabi Muhammad pelin-pelan. Padahal itu perintah Allah. Semua arah milik Allah, mau timur, barat, selatan, utara milik Allah. Kalau Allah menyuruh ke sono ya ke sono, ke sini ya ke sini. Nggak ada masalah, selama itu perintah Allah. Tapi memang dasar Yahudi ingin menjelek-jelekin Nabi Muhammad, ingin menjelek-jelekin agama Islam. Di mana ada celah, di situ dia masuk. Brengsek saudara-saudara itu orang Yahudi. Ya. Nah, ini dia nih gambaran selanjutnya di ayat 105. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ini juga membeberkan keburukan orang Yahudi dan disertakan orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi itu nggak demen kalau Nabi Muhammad dapat wahyu. Kalau Nabi Muhammad Allah angkat jadi rasul. Maunya mereka tuh dari kalangan Yahudi. Nabi terakhir. Tapi kan Allah punya kehendak. Namanya dia Tuhan, kehendaknya mutlak. Nggak terikat dengan keinginan, kemauan manusia. Kalau Allah terikat dengan keinginan, kemauan manusia ya bukan Tuhan namanya. Yang namanya Allah itu istilahnya mutlak berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Berbuat apa yang ia kehendakin. Ini orang Yahudi kayaknya ngatur Allah itu. Ya, didengki dengan Nabi Muhammad. Diangkat jadi Rasul. Ketika turun wahyu dikesal lagi. Karena wahyu itu membeberkan keburukan mereka. Kayak tadi tuh. Tadi kan keburukan mereka dibeberin. Ya. Bagi orang yang sadar pasti mengatakan, kita ini berarti benar-benar dibuka oleh Allah. Coba lihat aja baca. Kalau gitu nggak ada jalan kecuali masuk Islam. Memang Muhammad seorang Rasul yang benar. Kudunya sportif. Ini nggak sportif dia. Ya. Walaupun ditahu tuh benar, dioga juga udah. Ini karena dengki, hasadan min anfusihim. Dengki yang timbul dari diri mereka. Memang semua manusia punya dengki, cuman kalau dirawatin, disiram, dipupuk, ya makin gede dengkinya. Aturannya dipendem, diredam, jangan keluar, dia tonjolin. Nah, itu orang Yahudi. Nih lihat, orang-orang kafir dari ahlil kitab. Yahudi sama Nasrani ahlul kitab, siapa lagi? Julukan buat mereka. Ya. Allah sebut mereka ahlul kitab semacam penghormatan juga. Karena dulu mereka Allah turunkan kitab. Tapi kan mereka menyalahgunakan tuh kitab, merubahnya. Ya. Tapi walaupun demikian masih semacam ada penghormatan dari Allah. Maka disebut sini orang-orang kafir. Dari mana? Dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab kafir. Udah, mau lari kemana? Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Musyrik ini orang-orang kafir yang menyembah ya patung di Mekah dan sekitarnya. Ya. Kalau orang Yahudi nggak menyembah patung, dia menyembah Allah. Cuman banyak ya beda-beda yang mereka rusak tuh kitab Taurat. Ya, cara-cara penyembahan juga banyak yang mereka selewengkan. Jadi nggak orisinil lagi tuh dah agama Nabi Musa. Ya. Dan mereka nampaknya membuat agama sendiri, disebutlah agama Yahudi. Padahal agama Nabi Musa agama Islam. Semua nabi-nabi yang pernah saya katakan dalam khutbah, dalam pengajian, semua para nabi-nabi agamanya agama Islam. Ya. Nabi Yusuf itu kan berkata kepada Allah, wa tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkanlah saya muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, yaitu apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim. Itu agama aslinya. Cuma nih orang Yahudi, dia merusak kitab Taurat, membuat agama baru. Nasrani juga begitu. Samailah di berdua itu.
Ya. Yang masih orisinil agama Nabi Muhammad SAW. Maka tuh agama Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim itu ya banyak persamaan lah. Ya. Karena satu sumbernya dari Allah. Satu namanya Islam. Ya. Jadi agama yang benar cuma satu, agama Islam. Inna dina indallahil Islam, begitu. Sungguhnya agama di sisi Allah semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama Islam doang. Yang lain apapun tuh namanya nggak dianggap. Tapi mereka nggak menyadari hal itu, ya. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu. Mereka nggak ingin turun kebaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nabi diangkat jadi Rasul, mereka kesal. Turun wahyu kepada Nabi, mereka kesal. Itu kan kebaikan semua itu. Agama Islam membawa kebaikan. Wahyu membawa kebaikan. Kita diatur sama Allah supaya baik begitu. Nanti di dunianya ya enak, di akhirat lebih enak lagi. Itu agama. Agama bukan menyusahkan. Ya. Ma anzalnal Qur'ana litasqa, begitu kalau nggak salah. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk nyusahin. Al-Qur'an untuk mengatur. Cuman karena memang kita punya hawa nafsu, kadang-kadang nafsu nggak cocok, begitu. Kudunya nafsu dikalahin, yang dimenangin agama, begitu. Karena nafsu cenderung membawa keburukan. Nah, itu yang perlu disadari oleh manusia. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu itu. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Tuh. Mereka enggak senang kalau turun kebaikan kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah. Kemudian dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, yaitu kenabian. Ini jawaban langsung. Allah berhak menentukan siapa yang diangkat jadi nabi. Lu ngapa? Syirik aja, kan begitu bahasa kampungnya. Ini orang Yahudi syirik aja bawaannya. Syirik yaitu hasad, iri kepada Nabi Muhammad. Allah balikin, itu kan kekuasaan saya. Saya berhak menentukan siapa aja. Begitu. Ini yang dikatakan wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Ini rahmat kenabian, wahyu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah berhak, fa'alul lima yurid. Maka tuh orang-orang yang syirik seakan-akan ingin mengatur Tuhan. Sepertinya dia lebih hebat dari Tuhan. Hai Tuhan, kamu salah memberikan sesuatu kepada dia, begitu. Yang benar tuh saya dong dikasih, jangan dia. Tuhan disalahin. Hebat banget tuh orang yang hasad. Maka tuh hasad ini ya merupakan dosa yang paling berbahaya di dunia ini. Timbulnya kekacauan gara-gara hasad, syirik begitu. Orang syirik dengan jabatan, dipengen jadi pejabat lagi. Itu dosa ya yang mula-mula diperbuat di muka bumi, dosa syirik alias hasad. Siapa itu? Qabil sama Habil. Qabil hasad sama Habil. Karena Habil nih dapat pasangan yang cakep, dia dapat pasangan yang jelek, kesel dia, iri begitu. Nah lu minta aja sama Allah, ya Allah bila saya pasangan yang jelek, tapi Allah berikan itu mau dikata apa? Nerimo. Ini kagak, syirik sama yang dikasih pasangan yang bagus. Akhirnya kan si Qabil membunuh si Habil gara-gara hasad. Coba itu serem. Itu yang disebut min syarri hasidin iza hasad. Nabi Muhammad pernah diteluk, diguna-guna. Kayak tadi tuh, gara-gara orang Yahudi hasad, dia menyuruh an-nafathat, tukang-tukang sihir perempuan. Min syarrin nafathati fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita nafasat ini, mu'annas, perempuan-perempuan tukang sihir, ditiup-tiup pada buhul-buhul, pada iketan. Itu cara sihir begitu. Wah, begitu kali. Kali juga begitu. Ya, Nabi Muhammad diteluk.
Itu gara-gara hasad. Bahkan katanya itu iblis ya nggak mau tunduk sama Allah ya ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam gara-gara iblis hasad. Gua lebih hebat dari api, masih api tunduk kepada tanah. Nabi Adam, wah nggak bisa, nggak bisa. Itu juga hasad, hasad serem. Maka yang ada buangin. Semua orang ada hasadnya, cuman masing-masing ada yang bisa meredam, ada yang bisa menghilangkan. Yang repot dipelihara, saudara-saudara itu. Itu yang repot, itu berbahaya. Kita buangin. Kalau kita melihat seseorang punya kelebihan, ya kita bilang itu pemberian Allah. Kita minta ya Allah berikanlah saya. Kalau nggak dapat udah jangan marah. Gara-gara hasad timbul marah. Gara-gara marah bisa jadi orang diteluh, dibom, disakiti, dimarah dia, kesel. Itu gara-gara hasad ya. Ini Yahudi hasad ini ya. Allah berhak menentukan siapa yang dikendakinya untuk diberikan kebaikan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, pemberian paling besar. Nggak ada pemberian paling besar kecuali pemberian diangkat jadi rasul. Jadi presiden kecil begitu ya. Jadi orang paling kaya kecil juga begitu, tapi diangkat jadi rasul, jadi nabi, udah paling hebat itu. Ya, itu pangkat yang Allah berikan. Ini yang dikatakan wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah ini lagi nih ayat 106, Yahudi lagi kerjaannya. Jadi dulu yang tadi saya bilang Nabi sekitar 16 bulan sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, itu kiblatnya orang Yahudi. Emang perintah Allah, nggih, perintah Allah. Cuman setelah itu Allah perintahkan lagi ke Ka'bah. Maka mereka menuduh, apaan tuh katanya Muhammad pagi nyuruh menghadap ke Baitul Maqdis, sorenya menyuruh ke Ka'bah. Apa itu? Agama apa itu? Pelin-pelan misalnya kan. Nah, ini orang Yahudi. Ini hak Allah mengganti dengan yang lebih baikkah atau mengganti dengan yang samakah? Untuk mengganti lebih buruk enggak dah, kan begitu. Itu peraturan Allah. Ketika membuat peraturan, kadang-kadang ada yang diganti. Ya, emang sengaja. Ada yang diganti, itu dinasakh namanya, diganti. Ya, seperti kalau nggak salah dulu di permulaan Islam, perempuan ketika ditinggal mati sama suaminya itu menunggu setahun ya, lebih. Nah kemudian diganti 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra. Itu contoh para hadirin ya. Kemudian dulu katanya tuh anak jadi anak susu kalau 10 rodoat, 10 susuan, diganti jadi 5 susuan. Seorang ibu nyusuin bayi, siapa ini orang lain, itu bayi jadi anak susu ketika disusuin 5 kali. Dulu sebelumnya 10 kali dihapus ya. Nah ini ayatnya nih, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja, ada penjelasan tuh 81. Para mufassirin berlainan pendapat tentang arti ayat. Ada yang mengartikan ayat Quran, ada yang mengartikan mukjizat. Lebih banyak mengartikan ayat Quran nih. Ayat mana saja, ayat Quran yang mana aja, yang kami nasahkan, kami hapus, Allah hapus ya. Atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Itu cara Allah membuat nasakh. Jadi emang langsung turun ayat yang penggantinya, menerangkan yang dulu dihapus diganti dengan yang baru. Ada cara yang lain, Allah buat Nabi Muhammad lupa sama itu ayat, lupa aja udah, hilang aja begitu. Kalau gantiin dengan yang lain begitu ya. Itu contohnya begitu diterangkan. Ayat mana saja yang kami nasahkan, kami hapus, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Kalau jadikan tuh Nabi lupa kepada tuh ayat, kami datangkan yang lebih baik. Ini dia nih penggantinya.
Selalu Allah datangkan yang lebih baik. Jadi Allah ingin kemaslahatan buat manusia, bukan menyusahkan. Maka diganti dengan yang lebih baik begitu. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding minimal sama yang dulu, sama pahalanya. Atau pahalanya lebih besar nih yang kedua. Begitu. Ya. Atau sama kerjaannya beratnya, tapi yang kedua lebih enteng misalnya. Ya. Itu pengertian sama. Ya. Jadi bisa Allah gantikan dengan yang lebih bagus, bisa Allah gantikan sebanding. Tapi yang lebih buruk nggak ada lah begitu. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Itu bukti kekuasaan Allah. Fa'alul lima yurid, berbuat apa yang Ia kehendaki. Menghapus ayat ini mengganti dengan itu. Menghapus peraturan ono diganti dengan peraturan itu. Allah Maha Kuasa begitu, wajar. Maka jangan dicela itu cara begini. Masalahnya mungkin mereka menilai dari semacam luar aja, menilai ini dari Nabi Muhammad misalnya. Tapi kalau kita lihat ini kehendak Allah, kudunya nggak ada pembicaraan. Ya, ketika Allah tentukan begini, sudah nerima aja. Itu potret manusia yang patuh. Ya. Nah ini orang-orang Yahudi kan bukan yang patuh dia, maka dia mencela. Gitu. Ditonjolkan lagi nih kekuasaan Allah, karena dikuasa, diberhak mengatur, berhak menghapus. Ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Lagi-lagi Allah tonjolkan kekuasaannya, karena di Maha Kuasa, diberhak mengatur. Jadi jangan dibatesin kehendak Allah. Jadi tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah, ya, seorang pelindung maupun seorang penolong. Tuh, dikecilkan manusia. Nanti di akhirat lu nggak ada pelindung, nggak ada penolong kecuali Allah. Siapa? Mungkin di dunia ada yang lindungin orang yang mungkin lebih kuat, punya pangkat tinggi, mungkin ada pengacara begitu. Di akhirat Allah tiadakan semua. Nah, ini untuk menunjukkan, wahai manusia, kamu ini kecil, jangan macam-macam. Keputusan Allah terima aja begitu. Itulah yang namanya orang Islam. Kan Islam itu kan berserah diri. Aslama yuslimu, bahwa muslim. Kalimat muslim artinya orang yang berserah diri. Itu ciri-ciri agama Islam begitu. Berserah diri, patuh kepada Allah, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Berbeda orang Yahudi, macam-macam, sulit, ya, belut begitu, licin, wataknya jelek. Itu orang Yahudi. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, nah ini cerita orang kafir Mekah ini. Samanya ini orang kafir Mekah kafir, orang Yahudi kafir. Lagunya hampir sama begitu. Cuman kalau kafir Mekah masih pantas sekali. Dia nggak punya kitab pegangan. Orang kafir Mekah, agamanya agama adat turun temurun, menyembah patung. Nggak ada buku, nggak ada kitab buat pegangan mereka. Hanya adat-adat aja. Kalau orang Yahudi kok kafir, dia kan punya pegangan, punya Taurat. Semestinya menjadi rujukan. Loh, malah yang jadi rujukan dihapus, diganti, ditukar sono sini. Tuh mereka. Nih orang-orang kafir nih. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki? Kamu di sini dalam tafsir diceritakan orang kafir Mekah seperti dalam tafsir Jalalain. Jadi apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Rasul kamu, pada Nabi Muhammad, seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Maksudnya ini Allah mengingatkan, hei orang kafir Mekah, kamu jangan macam-macam.
kepada Nabi Muhammad, minta ini, minta ono, seperti dulu tuh orang-orang Yahudi. Dia minta kepada Nabi Musa yang bukan-bukan. Contohnya tuh orang Yahudi meminta Nabi Musa ingin ngelihat Tuhan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada engkau kecuali melihat Allah jedog begitu. Lagunya bukan-bukan banget itu orang Yahudi. Nah, orang musyrik Mekah hampir sama lagunya. Apa dibilang? Hai Muhammad, kalau kamu seorang rasul, kami minta ini kota Mekah diluaskan, gunung-gunungnya ditebang-tebangin. Emang nebang puunan? Emang nebang puunan gampang kali? Puunnya gak susah. Gunung mau ditebang, suruh ratein. Memang kota Mekah dikelilingi oleh pegunungan. Maka tuh Mekah itu lembah. Ya, Ka'bah tuh di dataran rendah begini. Kalau banjir, ya banjir saudara-saudara. Ka'bah tuh berapa kali banjir? Ya. Mungkin itu rahasianya kali ya, pintunya ditinggiin. Pintu Ka'bah kan ditinggiin, ngelihat begitu. Ya. Mungkin untuk menghindar banjir atau menghindar supaya orang sembarangan nggak masuk begitu. Wallahu alam. Begitu. Yang penting tuh kota Mekah itu lembah namanya, Wadi Makkah. Ya, dia begini tuh turun bawah. Nanti kalau inti pergi mau ke masjid aja itu turun enak, mau ke masjid turun lancar, pulang aja ngos-ngosan kita. Ya. Zaman sekarang udah agak landai, zaman dulu ya ampun. Ya. Zaman sekarang agak landai itu kan, ditambahin, diatur begitu. Dulu juga Sofa Marwah tuh begini, Sofa Marwah kayak perahu begitu, cuman diuruk. Ya, agak ya turun dikit turunnya. Ya, dulu ngos-ngosan. Kan begitu. Jadi saudara-saudara, ini orang Arab macam-macam ini. Diminta supaya kota Mekah rate, kan yang bukan-bukan. Kemudian minta di Mekah bikinin sungai, baru mau beriman. Yang bukan-bukan para hadirin. Yang bukan-bukan, bukan Allah nggak mampu. Allah tahu, kalau dikasih ntar sungai, diratain kota Mekah, tetap aja dia nggak beriman. Ketika nggak beriman, Allah binasakan. Lebih parah lagi, mendingan gua nggak kasih, kan begitu kasarnya. Kalau diturutin, salah juga. Allah tuh maha tahu, dia bakalan kafir terus. Emang diogah beriman sama Nabi Muhammad, dicari-cari itu. Itu orang kafir Mekah tuh, Abu Jahal, Abu Lahab, temennya itu. Ya. Jadi ini Allah samain antara Yahudi dengan kafir Mekah itu lagunya. Ini dikatakan ini. Jadi am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, dihubung-hubungkan tuh Yahudi dengan Nabi Musa, orang musyrik dengan Nabi Muhammad. Nih artinya, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, ya Rasul kamu, seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Ya, Bani Israel meminta kepada Nabi Musa yang bukan-bukan, diantaranya pengen ngelihat Tuhan. Ya. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, ini orang Yahudi khususnya, dia menukar iman dengan kekafiran. Iman tuh di tangan mereka, udah deket. Ya, kitab mereka menjelaskan datang nanti Nabi yang namanya Muhammad. Mereka tunggu-tunggu, datang Nabi Muhammad dielek, diogah. Kenapa? Dari orang Arab gogaah, gumanya orang Yahudi begitu, orang Bani Israel. Syirik lagi tuh dia. Syirik sama orang Arab begitu. Maka sampai sekarang perang terus sama orang Arab. Di bangsa syirik, Yahudi bangsa syirik lah. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, itu mereka Yahudi. Itu ditukar iman mereka dengan kekafiran. Aturan mereka bisa masuk agama Islam dengan penjelasan kitab Taurat, mereka usak, mereka hapus tuh penjelasan tentang pribadi Nabi Muhammad. Ya, mereka memilih dunia. Katanya biar supaya orang Yahudi tetap Yahudi dan mereka banyak pengikutnya. Kalau mereka beberin, betul nih Muhammad telah datang sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, mari kita pindah. Mereka takut kehilangan masa. Akhirnya masukan sedikit. Ya, karena pendeta-pendetanya katanya dapat masukan dari pedagang, dari petani, dari pengrajin. Maka mereka berani-beranian merubah kitab Taurat demi duit. Iman dilepas, dunia diambil. Itu kan goblok setengah mati itu. Ya.
Jadi dikatakan, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Sesat udah Yahudi sesat begitu. Ya. Inilah saudara-saudara bahasan kita malam hari ini, membahas orang Yahudi, orang kafir Mekah. Ya, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Banyak nasihat yang kita dapat di sini. Yang penting jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang baik. Apa perintah agama, kerjakan. Apa larangan agama, tinggalkan. Jangan neko-neko kayak orang Yahudi begitu. Ya. Suruh sholat, enggak sholat udah. Mau paham gak maksudnya, manfaatnya, mau enggak gak. Yang penting apa yang diperintah kerjakan, larangan ditinggalkan walaupun menguntungkan. Jangan lihat untungnya, selama itu dilarang tinggalkan. Dan itu juga merupakan arti muslim. Muslim dari kalimat aslama yuslimu musliman, artinya berserah diri. Berserah diri total, dia berserah diri kepada Allah. Itu potret orang Islam. Ya, mudah-mudahan bahasan ini menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga terus Allah bukakan pikiran kita biar dapat ilmu sebanyak-banyaknya dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti 109 ya, wadda katsirun itu. Mungkin ada pertanyaan kali. Baiklah saudara-saudara, enggak ada pertanyaan. Mari kita membaca Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan pahalanya kepada ibu bapak kita, kepada guru-guru kita yang berjasa, mertua atau istri, anak, semoga mereka Allah ampuni dosa-dosanya, dan juga semoga kita nih yang masih hidup juga diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.